Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kata lagi tidak ada lagi. Ya, begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, bagaimana kita mau mensyukuri nikmat Allah, untuk menghitungnya pun kita tidak bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Alhamdulillah, di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan seluruh nikmat yang Allah berikan. Tubuh kita itu dalam ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan adalah talabul ilm, yaitu menuntut ilmu yang berkaitan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita dalam kitab Nukhbatul Fikar, kita pembahasan sudah berlalu membahas tentang hadis makbul yang berkaitan dengan hadis sahih. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis makbul yang bagian hadis makbul yang merupakan hadis hasan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hadis sahih. Kita ulangi dulu bagian yang kemarin. Karena tingkatan hadis sahih ini berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat, maka didahulukanlah Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Setelah Sahih Muslim, kemudian syarat Bukhari dan Muslim, atau rijalnya Bukhari dan rijalnya Muslim. Itu berkaitan dengan hadis sahih. Titik. Fa in khaffa ad-dabtu, kalau seandainya kedobitannya itu lebih ringan, tidak sekuat, tidak sehebat kedobitan rawi hadis sahih, yaitu yang lebih dikenal dengan ungkapan siqah. Ya, jadi kalau hafalannya itu di bawah tingkatan siqah, khafif, dia ringan, ya, kurang sedikit daripada hafalan kedobitan rawi hadis sahih, maka dikatakan fal hasanu lidzatihi. Maka hadis tersebut dinamai hasan lidzatihi. Kemudian wa bi kathrati turuqihi yusahhahu. Nah, kalau hasan lidzatihi ini banyak jalannya, maka hadis hasan tersebut akan berubah derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis yang memenuhi syarat kemarin, yang tersambung sanadnya, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak syadz dan tidak adanya illah dalam hadisnya, maka dia adalah hadis sahih li dzatihi. Kemudian apa itu sahih li ghairihi? Adalah hadis hasan li dzatihi yang banyak jalan periwayatannya. Maka naik tingkat dari hadis hasan menjadi hadis sahih. Kemudian fa in jumya falit taraddudi. Kalau dikumpulkan antara hadis sahih dengan hadis hasan atau hadis hasan dengan hadis sahih, misal hadis ini hukumnya adalah hasan sahih, maka kata Ibnu Hajar lit taraddud fin naqil, adanya keraguan-raguan dari penukil. Haitsu tafarud, kalau seandainya jalannya cuma satu. Ragu-ragu, ini rawi hadis hasan atau rawi hadis sahih. Wa illa fa bi'tibari isnadaini. Tapi kalau jalannya lebih dari satu, maka ada kemungkinan jalannya ada dua, satu jalan sahih, satu jalannya hasan, sehingga digabungkan menjadi hadis hasan sahih. Baik, kita masuk ke definisi tentang hadis hasan. Ta'rifuhu, definisinya marwahu adlun khafifud dhabti bisanadin muttasilin ghairi mu'allalin wala syadzin. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil
seorang rawi yang adil yang memiliki hafalan yang ringan, yang di bawah tingkat hafalan atau kedobitan rawi hadis sahih. Dia khafif dengan sanad yang muttasil tanpa adanya illah dan juga tidak syadz, tidak menyelisihi rawi lain yang lebih utama daripada dia. Jadi dari secara garis besar syarat hadis hasan itu sama dengan syarat hadis sahih. Ya, titik perbedaannya adalah tingkat hafalannya. Hafalan hadis sahih dia tamam. Makanya Ibnu Hajar mensifatinya dengan tamamud dhabti, sempurna kekuatan hafalannya. Sementara rawi hadis hasan khafifud dhabti, yaitu kekuatan hafalannya itu ringan, lebih ringan dibandingkan dengan kekuatan hafalan rawi hadis sahih. Bagian hadis hasan. Bagian-bagiannya ada dua bagian hadis hasan. Yang pertama al-hasanu lidzatihi. Yang pertama adalah hadis hasan lidzatihi. Definisinya apa? Mattasala sanaduhu binaqli adlin khafifid dhabti min ghairi syudzudin wala illatin. Apa itu hasan lidzatihi? Hadis yang sanadnya tersambung melalui periwayatan seorang rawi yang adil tapi hafalannya, kekuatan hafalannya ringan, tidak sekuat hafalan rawi hadis sahih, dengan tanpa adanya syadz dan tanpa adanya illah. Seperti tadi dijelaskan. Bagian yang kedua adalah hasan li ghairihi. Apa itu hasan li ghairihi? Al-haditsu ad-dha'ifu al-munjabaru atau munjabiru idza ta'addadat turuquhu. Hadis dhaif yang terkuatkan karena jalannya yang banyak. Jadi kalau tadi hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat 5. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang di bawahnya, di bawah tingkatan hadis sahih, yaitu hadis hasan, jalannya banyak sehingga dia naik tingkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang memiliki syarat sama dengan hadis sahih, akan tetapi hafalannya tidak sekuat hafalan rawi hadis sahih. Hasan li ghairihi adalah hadis yang ada di bawah tingkatan hasan, yaitu hadis dhaif yang mana jalannya banyak sehingga menjadi kuat, naik tingkat dari hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Baik. Al-farqu bainahu wa bainal hadis sahih. Perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih. Di mana perbedaannya? Fi wasfir rawi. Perbedaannya dari sifat rawinya. Farawil hadis sahih tamud dhabti. Rawi hadis sahih kedobitannya, kekuatan hafalannya sempurna. Wa yu'abbaru anhu bi thiqatin. Kemudian diberikan ungkapan bagi rawi yang tamamud dhabti, yang hafalannya sempurna, dengan ungkapan thiqatun. Jadi ketika kita mendapatkan kita membaca kitab biografi rawi, ketika kita mendapatkan satu rawi disifati atau diberikan ungkapan dengan siqah, berarti rawi tersebut termasuk deretan rawi hadis sahih yang mana kekuatan hafalannya sempurna. Wa rawi hadis hasan, adapun rawi hadis hasan khafifud dhabti, itu hafalannya itu ringan, ya, di bawah hafalan rawi hadis sahih. Wa yu'abbaru anhu bis-saduq. Kemudian diberikan ungkapan khusus bagi rawi hadis hasan khafifud dhabti, yaitu dengan ungkapan saduq. Jadi kalau kita mendapatkan di rantai sanad, setiap rawinya adalah siqatun, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi yang tamamud dhabti. Hafalannya, kekuatan hafalannya sempurna. Tapi kalau dalam rantai sanadnya kita menemukan ada rawi, ya, dari awal sanadnya, awal rantainya siqatun, siqatun. Nah, berarti di antara deretan rawi tersebut semuanya kekuatan hafalannya tamam. Kekuatan hafalannya sempurna kecuali rawi tadi yang saduq, yaitu kekuatan hafalannya khafif, ringan. Maka hadis yang ada rawi tadi rawi yang saduq, yang hafalannya khafifud dhabti, maka hadis tersebut derajatnya masuk ke dalam derajat hadis hasan. Kemudian contohnya apa nih tentang hadis hasan yang mana rawinya tadi diberikan ungkapan khusus yaitu saduq?
Lil hasani amtsiratun katsir. Banyak contohnya. Min ashhuriha. Di antara yang paling masyhur. Contohnya silsilatu Amr bin Syuaibin an abihi an jaddihi. Kalau kita menemukan riwayat Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, itu silsilah rawi yang soduk. Amr bin Syuaibnya soduk, ayahnya juga soduk. Jadi Amr bin Syuaib tingkatan hafalannya tidak tamam, sesempurna rawi hafalan rawi hadis sahih. Nah, begitupun ayahnya, yaitu Syuaib. Maka soduk dengan soduk, ya, soduk dengan soduk, maka hadisnya menjadi hadis hasan. Kemudian silsilatu Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Bahz juga rawinya diberikan ungkapan khusus, yaitu soduk, tidak sampai siqoh. Ya, soduk. Kemudian ayahnya juga Hakim bin Muawiyah juga soduk. Jadi silsilah tersambung, ya, soduk dari soduk, kemudian sahabat. Bahas soduk, kemudian ayahnya juga soduk, kemudian sahabat. Madhannuhu. Sekarang kitab apa nih yang dikira-kira itu terdapat hadis-hadis hasan, sehingga kita bisa mempelajari ini hadis hasan ini. Wa min madhannil masyhurati kutubus sunan. Di antara kitab yang terdapat banyak hadis hasan itu adalah kitab sunan. Asyharuha, yang paling masyhur, Sunan Nasai, yaitu kitab Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah, 4. Jadi 4 kitab ini kalau digabungkan dengan Bukhari Muslim namanya Kutubus Sittah. Jadi lebih masyhur Kutubus Sittah karena maraji atau rujukan berbagai macam fan keilmuan itu adalah kepada kitab tersebut, Kutubus Sittah. Sehingga Imam Nawawi berkata, kalau seseorang mempelajari Kutubus Sittah, nah maka, atau Kutubul Khamsah, belum masuk Ibnu Majah, nah maka yang hadis sahih, ya, di luar 5 kitab tersebut sedikit sekali. Kalau seseorang mempelajari Bukhari dengan Muslim, nah kemudian dia mencukupkan diri, dia sudah Bukhari Muslim kan kitab udah sahih, kitab paling sahih setelah Quran, maka dia luput banyak hadis sahih. Kenapa? Karena hadis sahih di luar Bukhari dan Muslim masih terdapat pada Sunan tadi. Ya, tapi kalau dia mempelajari 5 kitab ini, nah hadis sahih di luar kitab tersebut sedikit. Nah, hadis tersebut juga banyak hadis hasan. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana hadis hasan melalui kitab-kitab tersebut. Nah, sekarang kita berkaitan dengan masalah ketika digabungkan hukum hasan dengan sahih. Mas'alatul jam'i baina wasfai as-sahih wal hasan. Suratul masalah, bentuknya gimana? Begini. An yajma'al muhadditsu fil hukmi 'alal hadits baina wasfai sahih wal hasan fa yaqulu hadza haditsun hasanun sahihun. Seorang muhaddis, seorang ahli hadis, dia memberikan hukum kepada satu hadis. Memberikan hukum kepada satu hadis dengan 2 sifat. Sifat sahih dengan sifat hasan. Dia mengucapkan hadis ini derajatnya hasan sahih. Mithaluha, contoh. Hadithu Anas ibn Malik. Hadisnya Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW kalau masuk ke toilet, maka Nabi SAW akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Imam Tirmidzi, Abu Isa Tirmidzi, berarti kita akan dapatkan dari sini dalam Sunan Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Yang mana akan kita dapatkan juga hadis tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, istimaluha, digunakan hasan sahih ini. Hadhil ibarah taqau fi kalamil Imam At-Tirmidzi katsiran. Jadi istilah hasan sahih menggabungkan 2 hukum dalam satu hadis ini banyak digunakan oleh Imam Tirmidzi. Wa kadza taqau fi kalami ghairihi min a'immatin mimman taqaddamahu lakin biqillatin. Apakah Imam Tirmidzi saja yang memberikan hukum satu hadis dengan 2 tadi, hasan dan sahih? Dikatakan enggak.
Sebelum Imam Tirmidzi sudah ada ulama-ulama yang memberikan hukum hasan sahih, tapi tidak sebanyak Imam Tirmidzi. Sehingga hasan sahih ini lebih dikenal munculnya dari Imam Tirmidzi karena beliau yang memperbanyak istilah ini. Wajhul iskal, ini bentuk masalahnya apa sih? Anna wasfal hasan qasirun an wasfi sahih. Kenapa? Karena sifat hasan itu lebih rendah dibandingkan sifat sahih. Li'anna al-asla fi rawil hasani annahu saduq. Aslinya rawi hadis hasan adalah saduq. Wa rawi sahih thiqah. Dan rawi hadis sahih dia thiqah. Fa fil jam'i bainahuma fi haditsin wahidin jam'un bainan nafi dzalikal qusur wa itsbatihi. Jadi mengumpulkan antara hasan sahih ya dalam satu hadis adalah mengumpulkan nafi dzalikal qusur wa itsbatihi. Menafikan adanya kekurangan tadi. Jadi bainan nafi dzalikal qusur wa itsbatihi. Kan rawi hadis hasan itu di bawah hadis sahih karena dia soduk. Tapi di sini diisbatkan juga bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, tapi kan ada rawi soduknya. Jadi ada nafi, ada isbat. Ada nafi, ada isbat. Nah, jawabnya bagaimana? Pertama, idza kanal haditsu lahu isnadun wahid. Kalau hadis tadi dia hanya memiliki satu sanad saja. Dia hanya memiliki satu jalan sanad saja. Fa inna sabab hadzal hukmi taraddudut Tirmidzi fi ahadi ruwatil hadits. Nah, kalau satu jalan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berarti Imam Tirmidzi itu dalam keadaan ragu memberikan hukum kepada rawi hadis tersebut. Hal huwa thiqatun aw saduqun? Apakah rawi ini thiqah ataukah rawi ini saduq? Gitu. Wa ilaihi al-isyara biqauli falit taraddudi fin naqid. Oleh karena itu Ibnu Hajar berkata, kalau satu jalan falit taraddud. Kalau satu jalan berarti muhaddisnya dia dalam keadaan ragu. Haitsu tafarrud, karena jalannya cuma satu. Jadi tafarrud itu fard, itu artinya gorib. Itu jalannya cuma satu. Jadi kalau jalannya cuma satu, berarti muhaddisnya itu ragu apakah rawi hadisnya soduk atau sikoh. Makanya ihtiyatnya udah tulis aja hasan sahih. Wa in kana al-haditsu lahu isnadani aw aktsar, tapi kalau hadisnya memiliki jalan lebih dari satu, bisa dua atau lebih. Fa inna hukma Tirmidzi aw ghairihi bi'tibari anna ahadal isnadaini sahih wal akharu hasan. Maka kalau jalannya lebih daripada satu, berarti penilaiannya adalah satu jalan sahih dan satu jalannya lagi hasan. Baik, nah sekarang penyempurna. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata ketika salah seorang ahli hadis atau imam dalam ilmu hadis memberikan hukum atau menggabungkan hukum hasan sahih dalam satu hadis, berarti kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, satu jalan. Kalau satu jalan berarti ragu apakah hadis tersebut rawinya sikoh atau soduk. Kemungkinan yang kedua, hadis tersebut memiliki lebih dari satu jalan. Berarti satu jalan rawinya sahih semua dan satu jalan ada rawi yang soduk. Ya. Nah sekarang penyempurna. Kata Syekh Asy-Syaikh al-Aqrabu, dan ini pun pendapat ulama yang lain, anna hasan sahih indal Imam Tirmidzi bimanzilati sahih. Jadi ketika Imam Tirmidzi memberikan hukum hasan sahih, itu kedudukannya adalah sahih. Jadi ketika Imam Tirmidzi memberikan hukum hasan sahih, itu adalah istilah khusus Imam Tirmidzi yang menandakan hadis yang dihukuminya oleh Imam Tirmidzi dengan hasan sahih itu kedudukannya sahih, aslinya sahih. Goliban secara golib secara umum. Wahadal istilah khusus bil Imam Tirmidzi fi jamihi, dan istilah ini khusus dimiliki oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Fa ghalibul hadis allati yahkumu 'alaiha bihadzal hukmi iman takuna fi sahihaini. Hadis-hadis yang dihukumi hasan sahih oleh Imam Tirmidzi ternyata mayoritasnya atau kebanyakannya terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Sementara kita mempelajari 7 tingkatan hadis sahih. Tingkatan yang paling atas muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan Muslim. Kalau Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis
mengeluarkan hadis. Ternyata Imam Bukhari pun mengeluarkan hadis yang sama. Ya, berarti hadis tersebut hadis sahih. Karena terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, au ahadihima, atau salah satunya. Jadi hadis yang dihukumi hasan sahih oleh Imam Tirmidzi ternyata kalau tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka, ternyata diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja dalam Sahih Bukhari, atau Imam Muslim saja dalam Sahih Muslim. Atau kemungkinan selanjutnya adalah maratibus sahih yang paling akhir. Maratibus sahih, tingkatan hadis sahih yang paling akhir, yaitu sahih yang tidak berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Wa qad asyara li hadza Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar yang punya pendapat seperti ini fi Syarhil Ilal, dalam syarah Ilal Tirmidzinya. Qala, beliau berkata, fa inna Tirmidzi yajma'u bainal hasani wa sihhati fi ghalibil ahadits sahihati al muttafaq ala sihhati. Imam Tirmidzi mengumpulkan antara sifat hasan dengan sahih di sebagian besar hadis yang ternyata hadis tersebut muttafaq alaih. Jadi hasan sahih itu kalau menurut Ibnu Hajar ada dua kemungkinan. Tapi menurut Ibnu Rajab kemungkinannya adalah hadis tersebut memang sahih. Karena kebanyakannya hadis tersebut terdapat dalam hadis muttafaq alaih, atau dalam Sahih Bukhari saja, atau dalam Sahih Muslim saja, atau sahih tidak berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Walati asanidu fi ala daraja sihah, yang mana sanad hadis yang tadi yang Imam Tirmidzi cantumkan hasan sahih tersebut ternyata derajat atau sanadnya terdapat pada tingkatan tertinggi derajat sahih. Kamalikin an-Nafi' an Ibnu Umar, seperti riwayat Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan itu dikatakan asahu asanid. Dalam pertemuan kita yang lalu sudah dibahas sanad yang paling sahih. Di antaranya dari riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dikatakan silsilah dhahabiyah, rantai emas, kalau yang meriwayatkan dari Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Nah, ternyata hadis tersebut ketika dihukumi dua sifat oleh Imam Tirmidzi, hadis tersebut ternyata menduduki tingkat tertinggi dalam kesahihan. Wa Zuhri an Salim an abihi, juga riwayat Zuhri Salim dari ayahnya yaitu Ibnu Umar, itu pun dihukumi hasan sahih oleh Imam Tirmidzi. Wala yakru Tirmidzi yufdu sihhata illa nadiran, dan Imam Tirmidzi jarang sekali mengatakan hadis tadi dengan hadis sahih yang tingkatan muttafaq alaih tadi. Jarang Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Tapi Imam Tirmidzi lebih banyak mengucapkan hadis yang seperti tadi, hadis ini hasan sahih. Alhamdulillahirabbil alamin, pecinta Islam Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mustalah adalah ilmu yang memang agak rumit ya, agak rumit. Hanya bisa dipelajari ilmu mustalah ini kalau kita banyak mumarasah, kita banyak berlatih, dan kita banyak meneliti sanad hadis. Makanya untuk mempelajari ini semua lebih memudahkan kita ya untuk mempelajari mustalah hadis, kita mempelajari Sunan Tirmidzi. Karena dimudahkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi sudah memberikan hukum langsung akan hadisnya. Berbeda dengan kitab yang lainnya. Bukhari Muslim sudah pasti sahihnya. Kemudian Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah, Imam Nasai tidak memberikan hukum langsung kepada sahihnya, sahih atau hasan. Sementara Imam Tirmidzi memberikan kemudahan buat kita. Imam Tirmidzi langsung yang mengomentari hadisnya, memberikan hukum, hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini hasan sahih, hadis ini dhaif karena ada fulan bin fulannya. Jadi lebih memudahkan kita. Jadi perbanyak kita latihan dalam mustalah ini, insya Allah akan memudahkan kita untuk lebih memahami dengan tanpa melupakan untuk berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bukakan kefahaman kita tentang ilmu hadis ini. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.